Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Kali ini saya akan memberikan step ya, atau langkah-langkah buat teman-teman. Mungkin beberapa teman-teman yang mungkin belum tahu atau belum paham caranya ketika ingin membersihkan sampah-sampah di handphone. Ya, karena sampah itu ya, sampah-sampah di handphone itu membuat handphone jadi lemot ya, performanya menurun, kemudian makan memori yang nggak kelihatan, jadi tiba-tiba memorinya sudah mau habis gitu ya. Nah itu sering banget ya, buat teman-teman mungkin sering banget mengalami hal itu gitu, dan itu memang benar. Jadi kendalanya apa sih ya? Jadi kendalanya adalah setiap aplikasi itu pasti punya yang namanya penyimpanan gitu. Dan setiap aplikasi itu pasti ada file sampahnya, teman-teman. Nah, file sampah itulah yang akan kita hapus gitu. Bukan di uninstall, bukan ya, tapi kita akan menghapus sampah-sampah yang ada di aplikasi-aplikasi yang kita gunakan di handphone kita. Ini berlaku untuk semua handphone, teman-teman ya. Nah, yang saya pegang ini device-nya adalah Samsung S20 Plus ya. Ini handphone yang saya restorasi beberapa pekan lalu ya. Mungkin teman-teman sudah menyaksikan ganti LCD ya. Saya beli LCD seset dengan frame-nya yang kualitas Intel ya. Ini saya pakai untuk percobaan buat memberikan tutorial kepada teman-teman gimana cara menghapus file-file sampah itu. Kalau di HP brand lain misal Xiaomi, teman-teman, nah Xiaomi itu mudah karena ada pembersih sampah sendiri di HP Xiaomi itu. Jadi tinggal dipilih, nanti ada file sampahnya. Nah, saya nggak akan bahas Xiaomi ya, saya akan bahas di HP Samsung. Di brand lain yang lain juga kayaknya ada, di Oppo, Vivo kayaknya ada file sampah yang tersendiri gitu. Nah, di device Samsung ini nggak ada ya, tidak ada file untuk menghapus sampah yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Jadi di Samsung ini kalau kita lihat di pengaturan, ini kita geser dulu. Nah, kalau kita lihat di pengaturan, teman-teman, ini tidak ada file untuk menghapus sampah. Gitu ya. Tidak ada file untuk menghapus sampah. Adanya apa? Yaitu di sini, teman-teman ya. Nah, caranya yang pertama untuk menghapus sampah di Samsung. Yang pertama di sini, teman-teman cari aja ya. Saya ulangi ya. Teman-teman buka di pengaturan. Pokoknya Samsung tipe apapun pasti sama, teman-teman. Teman-teman buka di pengaturan, bisa di swipe ke atas kalau yang udah Android 10 ke atas. Kalau yang belum, yang manual bisa turunkan di sini menu barnya, lalu turunkan lagi. Nah, di sini ada pengaturan. Nah, itu ya. Saya ulangi, di sini ada ya, ini pengaturan. Nah, ini sama. Ketika di swipe dan di sini sama. Nah, ini. Nah, di sini teman-teman cari yang namanya nih, perawatan perangkat dan baterai. Nih ya. Perawatan perangkat dan baterai. Kita klik. Nah, di sini ada informasi yaitu baterai akan tahan berapa jam lagi, terus berapa persen yang tersedia dari baterai kita, lalu penyimpanan kita seberapa besar, dan juga yang terpakai, terus memori ya, bukan internal tapi memori RAM. Nah, ini kan tersedia 8, yang sudah kepakai 4,1 GB. Dan seterusnya ya, teman-teman. Termasuk ada lembaran pelangkat. Nah, teman-teman klik aja bagian penyimpanan. Ini ya. Ada file sampah, ini kan ya. Ada file sampah nih di sini nih. Kita klik. Nah, ada file sampah, diklik tapi tidak bisa dihapus. Nah, ini bikin pusing, teman ya.
Nah, ini ada juga aplikasi yang nggak digunakan terus ya. Nah, ini. Oke ya. Ini ada file sampahnya sebesar 135 MB. Kayaknya bukan di sini, salah ya. Nah, kita kembali. Oke, kita ulang. Kita di memori. Nah, di sini ya. Ya, gitu ya. Di memori atau ini RAM ya. Nah, ini ada tulisan. Nah, ini ya, klik filenya nih. Ini semuanya aplikasi. Tuh, aplikasi ini semuanya menggunakan RAM. Tuh. Semuanya teman ya, tuh. Terus. Nah, ini semuanya memakan RAM. Nah, jadi file-file di sini yang ada tulisan ini ya, ada 184 MB dari Facebook dan seterusnya, ini makan RAM dan bikin performa jadi lemot. Nah, itu ya, ini mengatasi cara mengatasi handphone yang lemot, terutama di Samsung. Tapi sekali lagi ya teman-teman, cara ini bisa jadi berpengaruh ya, bisa juga tidak. Maksudnya apa? Kalau handphone teman-teman ngelaknya cuman sekedar kayak ngelak-ngelak dikit, macet dikit, nah itu biasanya dari sini sembuh. Tapi nanti ada yang ngelak parah dan sampai mati dan seterusnya, nah itu berarti ada penyakit berat gitu. Oke, di sini tinggal kita klik aja hapus sekarang. Nah, ini akan dihapus semuanya teman ya. Ini membersihkan RAM yang termakan. Nah, tadi kan tersisanya 3,1 ya. Nah, ini sudah ada 3,8. Nah, gitu. Oke, kita kembali. Sudah ya, nih 38 tersedia. Oke, kita kembali. Ini adalah kapasitas RAM yang kita hapus yang termakan oleh aplikasi. Nah, berikutnya teman-teman silahkan hapus file-file sampah yang tadi kan ada di, kalau kita lihat ya teman-teman, tadi di sini di penyimpanan ada file sampah, tapi nggak bisa dihapus di sini ya. Ini sih ya. Nah, ini bisa kita hapus di mana? Di setiap aplikasi yang kita gunakan. Nah, caranya teman-teman bisa langsung gini. Misal di YouTube, yang sering teman-teman buka kan biasanya YouTube ya, nonton dan seterusnya. Ini teman-teman klik tahan. Nah, teman-teman pilih yang gambar tanda seru ya. Tanda seru di pojok kanan atas ini. Ini klik, ini informasi. Nah, di sini udah kelihatan tuh. Nah, teman-teman buka atau klik bagian penyimpanan. Nah, di sini ada file Nah, di sini ada memori 1,19 GB, gede banget teman ya. Nah, kita hapus memori di situ. Kita lihat ya. Tuh, langsung 0 byte. Jadi aplikasi YouTube memakan ruang sebanyak 1, sekian giga tadi. Nah, itu bikin performa YouTube kadang mungkin teman-teman kayak lagi nyekrol YouTube ya, terus kok ngelak, nggak kebuka-buka. Nah, itu coba seperti itu, biasanya bisa gitu ya. Kalau data jangan, ini data Google dari YouTube-nya. Oke, kita kembali. Terus teman-teman hapus lagi aplikasi yang lain. Misal dari Chrome. Ya, kalau teman-teman yang sering searching ya, dengan cara yang sama, tekan lalu pilih tanda seru, pilih lagi tadi penyimpanan. Lihat, memori memakan 662 MB. Kita hapus memori pojok kanan bawah, tek. Nah, langsung hilang dia. Nah, ini performa dari Google Chrome makin lancar dan performa HP juga makin lancar gitu teman. Semakin memorinya termakan oleh aplikasi, performa HP juga semakin menurun. Nah, gitu. Apalagi semakin lama teman-teman mainin HP-nya gitu. Terus aplikasi apa lagi? Yang lain ya, teman-teman, misal Facebook. Nah, sama. Cari penyimpanan. Lihat memori 528 MB. Lumayan banyak. Kita hapus 0 ya, kita kembali.
Nah, ini teman-teman lakukan ke semua aplikasi yang teman-teman sering gunakan, ya. Telegram dan seterusnya. Pokoknya teman-teman hapus semuanya, ya. Misal lagi di mana ya? Shopee. Nah, ini juga. Ini kecil. Oh, 53 MB. Kita hapus aja nggak apa-apa. Nah, ini. Jadi semua aplikasi yang ada di HP teman-teman silahkan dibersihkan manual seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau dengan cara ini teman-teman agak ribet, terus kan ada aplikasi yang nggak muncul di layar bang, bener. Nah, solusinya gimana? Kita kembali ke pengaturan lagi, cari menu aplikasi, ya ini ya, aplikasi, lalu kita, nah ini sudah semua muncul ya. Oke ya, oke, sudah aplikasi semua yang ada di HP saya. Nah, atau HP teman-teman nanti silahkan dilihat sendiri. Nah, ini semua aplikasi. Silahkan teman-teman tinggal cari aplikasi apa atau mau semuanya bisa. Misal Bixby One, Bixby Voice misalnya nggak pernah dipakai misal. Nah, ini kan muncul lagi. Penyimpanan lagi, hapus lagi. Nah, seterusnya. Teman-teman tinggal scroll terus mana yang mau dihapus untuk file sampah yang memakan memori. Gitu ya teman ya. Caranya gampang dan silahkan teman-teman praktekkan. Itu cara simple untuk membuat performa HP lebih meningkat lagi gitu. Kadang kan handphone udah panas, nah itu boleh boleh dihapus untuk file-file sampahnya gitu. Terus cara berikutnya teman-teman itu dengan merestart handphone, ya bisa ya. Jadi setelah dibersihkan tadi file-file sampahnya, setelah bersih semua, teman-teman restart, oke ya, di restart. Setelah restart biasanya performanya makin bagus ya. Kalau di restart mungkin teman-teman enggak ini, boleh HP-nya dimatikan beberapa waktu ya, misal 1 jam atau setengah jam dimatikan dulu, setelah itu hidupkan kembali. Nah, itu sama juga dengan nge-restart atau mengistirahatkan handphone untuk sementara waktu. Dan itu perlu teman-teman ya. Jadi handphone kita itu butuh juga yang namanya istirahat gitu. Jadi perlu kita matikan biar semua aplikasi, mesin juga dalam keadaan istirahat total ya. Kalau istilah kita tidur ya, mungkin tidurkan sementara waktu, nanti kita hidupkan kembali. Terus cara berikutnya teman-teman bisa juga di reset ya, atau di reset pabrik, atau dihapus semua file, aplikasi, data, semuanya akan kita hapus teman-teman ya. Itu adalah cara yang sering digunakan ketika handphone benar-benar ngelak parah. Itu biasanya ya, handphone benar-benar ngelak parah. Nah, caranya ngereset lewat handphone gampang teman ya. Teman-teman kembali ke pengaturan lagi. Nah, di sini ada manajemen umum. Ya, teman-teman ya, saya ulangi. Pengaturan, lalu scroll ke bawah, cari manajemen umum. Nah, ini ya. Nih kalau di Samsung manajemen umum. Kita klik. Nah, kita gulir ke bawah lagi. Nah, ini ada tulisan reset. Nah, di sini bisa kita cadangkan untuk data kita, ya. Cadangan penyimpanan eksternal. Jadi kita masukkan kartu micro SD dan seterusnya, atau ke Samsung Cloud ya. Kalau di Samsung, kalau di Vivo Cloud, di Xiaomi Mi Cloud, di Oppo Cloud ya kalau nggak salah, dan seterusnya. Kalau di iPhone berarti di iCloud-nya. Terus teman-teman tinggal pilih aja reset data pabrik yang paling bawah nih. Nah, atau ini pokoknya semua data akan hilang ya, termasuk foto teman-teman, dokumen-dokumen, file, pokoknya semua, WA, semuanya hilang aplikasinya. Nanti yang kembali adalah aplikasi bawaan dari handphonenya, bawaan pabrik gitu. Nah, setelah itu setting ulang kayak HP baru. Nah, itu adalah cara yang bisa teman-teman lakukan ya ketika handphone kondisi ngelak atau delay ya, agak macet, terus kayak nge-freeze tiba-tiba kok keluar dari aplikasi. Nah, itu butuh di restart kayak dibersihkan sampahnya,
cara terakhir di reset. Itu ya teman-teman ya. Ini cara ini bisa teman-teman lakukan buat teman-teman yang memang mengalami hal itu gitu. Dan saya yakin semua handphone pasti mengalami itu teman ya. Mengalami yang namanya nge-lag. Saya juga sering ketika handphone sudah mulai agak berkurang performanya ya, agak turun begitu, kayak agak lemot, terus kok nggak cepet searchingnya. Nah itu biasanya saya langsung bersihkan file sampah. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.